Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Damayanti Harahap, SPDI. Saya berasal dari sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dan saat ini saya mengajar sebagai guru fikih dan sedang mengikuti program PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun ajaran 2023 dengan nomor peserta PPG 2875800361092. Dan saya membuat video pembelajaran ini sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian kinerja PPG Daljab gelombang 1 tahun ajaran 2023. Demikianlah video perkenalan ini saya buat. Semoga dapat digunakan dengan seperlunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, semangatnya semangat hari ini yang mau belajar ya. Siap belajar? Mudah-mudahan nanti ada bekal yang mau dibawa ke rumah ya. Sebelum ibu lanjutkan pelajaran, ibu absen dulu ya. Asro Amelia Ajija. Hadir, Bu. Borkat. Hadir, Bu. Bunga. Hadir, Bu. Dedi Darwis. Hadir, Bu. Merta. Hadir, Bu. Nidarania. Hadir, Bu. Putri Indrani. Hadir, Bu. Romaito. Hadir, Bu. Sardi. Hadir, Bu. Yunita. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semua hadir pada hari ini ya. Nah, untuk lebih semangat belajarnya lagi, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya adalah tentang lagu Profil Pelajar Pancasila. Bisa anak-anak ibu semua kan? Bisa. Ya, hafal kan? Nah, jadi yang kurang hafal, nanti bisa kita lihat di videonya ya. Nah, bisa kita mulai? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Sekali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Iya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Itu tadi lagu Profil Pelajar Pancasila. Nah, kita akan melanjutkan ke pelajaran kita pada hari ini. Pelajarannya adalah tentang sedekah. Iya, tentang fikih, tentang sedekah. Kemarin kita sudah belajar apa kemarin pelajarannya? Yang sebelumnya fikih Zakat tentang zakat fitrah. Nah, masih ingat kan? Apa itu pengertian zakat fitrah? Siapa yang berhak? Berapa ukurannya? Sudah ingat kan? Coba si Romaito. Apa arti zakat fitrah? Kemarin mensucikan diri. Ya. Kemudian siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Borkat. Ada berapa golongan? Ada 5. Yang lain? Ada berapa golongan? Ada 8. Iya, ada 8 golongan. Kemudian dalil tentang zakat fitrah ini terdapat dalam apa itu? Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 207. Ya, alhamdulillah ingatannya masih pulih semua ya mengenai materi zakat fitrah. Hari ini kita akan belajar mengenai sedekah. Ada yang pernah mendengar apa itu sedekah? Berbagi. Pernah bersedekah? Nah, sama siapa dikasih sedekahnya? Kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi sedekah itu dia adalah berbagi kepada orang lain. Nah, sedekah itu dia bisa
bermacam-macam. Ada yang sudah pernah sedekah? Siapa yang pernah sedekah? Apa sedekahnya? Jajan? Iya, bagus. Ada lagi yang pernah sedekah? Atau pernah melihat orang bersedekah? Apa sedekahnya? Nasi, ya. Sering orang bersedekah di kampung dia kenduri kan? Jadi kita memberi makan orang miskin. Nah, jadi sedekah itu dia intinya adalah saling memberi, terutama kepada yang membutuhkan. Jadi sedekah ini sangat banyak gunanya ya. Membantu orang lain, menyenangkan hati. Kenapa menyenangkan hati? Karena kita bisa berbagi. Nah, itulah dia pengertian dari sedekah yang lebih umum ya. Nah, sudah tahu kan bagaimana sedekah itu kan? Kira-kira sudah ada di pikirannya. Sedekah itu bukan makanan dia ya. Nah, jadi jangan dianggap nanti sedekah itu dia makanan atau minuman. Nah, sedekah itu adalah perbuatan atau akhlak yang terpuji, bukan terkuat. Akhlak yang terpuji. Nah, jadi kan bermacam-macam itu akhlak yang terpuji itu. Kemarin kita sudah belajar zakat, ada belajar infak. Ini sekarang sedekah. Sedekah itu dianjurkan di dalam Al-Quran. Nah, sedekah itu sangat baik karena itu merupakan anjuran dalam agama Islam. Kita orang Islam kan? Iya. Nah, jadi setiap orang muslim dia dianjurkan untuk bersedekah. Jadi apa gunanya nanti sedekah ini? Tujuannya adalah yang pertama untuk beribadah kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah. Itu yang pertama ya. Kemudian apa lagi? Untuk membantu orang miskin. Itu dia ya beberapa arti dari sedekah. Nah, sampai di sini sudah bisa dimengertikan bagaimana sedekah itu. Nanti biar selanjutnya kita jelaskan apa artinya, siapa yang wajib bersedekah, kepada siapa dikasih, apa sedekah yang paling bagus, ya. Jadi itulah dia tadi sekilas tentang sedekah. Mudah-mudahan mengerti ya. Suka bersedekah, banyak pahalanya. Misalnya kamu sumbangkan 10, pahalanya bisa jadi 100. Nanti yang 100 itu beranak lagi jadi 1000. Ya? Jadi banyak-banyak. Bagaimana nampak Bu? Kalau kita ikhlas, kita kasih 100, nanti insya Allah kan Allah kembalikan menjadi 1000 atau menjadi 10.000. Tambah lagi pahala yang kita dapat kalau kita bersedekah. Nah, dalilnya dalam Al-Quran tadi, Quran surah Yusuf ayat 88. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yazadil mutasaddiqin. Artinya sesungguhnya Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Nah, balasannya apa? Balasannya nanti yang pasti di akhirat kalau ikhlas kan? Kemudian ada lagi balasan di dunia. Jadi sudah banyak ceritanya orang yang bersedekah itu pahalanya lebih banyak. Tapi apa syaratnya? Harus ikhlas, itu syaratnya. Memang susah kan? Tapi itulah diusahakan biar ada manfaat sedekah itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya apa itu? Manfaat sedekah. Apa itu manfaat? Gunanya kan? Apa kebaikannya kalau kita melakukan suatu pekerjaan? Yang pertama, memudarkan murka Allah dan menolak bencana akibat perbuatan dosa. Jadi kalau kita banyak bersedekah, misalnya dalam satu rumah, dalam satu kampung, kalau penduduknya banyak bersedekah, bencana itu lebih jauh gitu dari kampung itu. Ya? Ya. Kemudian yang kedua, memanjangkan usia. Kenapa Bu? Kok bisa panjang usianya? Karena kalau kita bersedekah kan berbagi. Nanti orang yang dikasih mendoakan. Kan sering itu. Kalau bersedekah apa dibilangnya? Wih, mudah-mudahan panjang umurmu ya, sehat ya. Doa itu, perkataan itu jadi doa. Kemudian yang ketiga, memperkecil jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Jadi kan orang kaya berbagi kepada si miskin. Nah, si miskin menjadi terbantu dia oleh si kaya. Jadi kan tidak segan lagi. Nanti orang miskin kan segan sama si kaya. Dia orang kaya, saya takutlah
Tapi kalau si kaya mau berbagi, nanti orang miskin itu jadi merasa dekat sama orang kaya itu kan. Jadi tidak ada lagi antara si miskin dan si kaya. Yang selanjutnya, memperlancar pembangunan fasilitas dan pengembangan umat. Misalnya sekolah, pesantren, rumah sakit. Nah kan sering itu kan, kita akan membangun masjid, ayo menyumbang. Nah itu termasuk sedekah kan. Jadi yang menderma di pinggir jalan itu pernah lihat? Nah, jadi kalau kalian lewat, ada yang menderma membangun masjid, enggak apa-apa, boleh dikasih sedekahnya. Berapa yang bisa, enggak apa-apa. Mau 1.000 boleh. Kan tidak nilainya yang dilihat kan? Tapi keikhlasan hati yang memberi. Jadi jangan kalian marah. Kenapa orang itu minta sedekah? Kalau tidak mau memberi, tak usah banyak ceritanya kan? Kalau kita mau berpahala, berbuat baik, kasih aja diam. Kasih 1.000, kasih 2.000. Nah, jadi itulah tadi memanfaat dari sedekah. Kemudian pembagian sedekah. Sedekah itu dia bukan hanya makanan ya, tapi tadi apa? Uang, tenaga, jasa, pemikiran, nasihat, dan perbuatan. Itu termasuk sedekah. Nah, misalnya kita tidak mampu uang, apa yang mampu kita? Tenaga, boleh kita keluarkan tenaga kita. Tenaga pun kita tidak mampu dan uang. Kita ada pikiran apa? Ide-ide cemerlang, boleh. Itu termasuk sedekah. Nah, kalau lebih jelasnya, sedekah itu terbagi ke dalam 3 bagian. Ada namanya sedekah wajib. Nah, sedekah wajib ini kemarin kalau kita pelajari, apa itu? Zakat. Kemudian ada sedekah sunnah muakkad. Itu apa itu? Sedekahnya itu adalah bentuk wakaf. Tahu wakaf? Kan sering di kampung itu, ini tanah wakaf, ini rumah wakaf. Gunanya untuk kepentingan umat Islam. Itu nanti akan jadi amal jariah. Tahu amal jariah? Ada kan 3 amalan yang tidak terputus walaupun seorang sudah meninggal. Apa yang pertama? Ada 3 amalan yang tidak akan terputus kalau pun kita sudah meninggal. Apa itu yang pertama? 1, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan seseorang kepada orang lain dan dia tahu, dia amalkan. Selama dia amalkan, itu pahalanya akan mengalir pada orang yang mengajar walaupun dia sudah meninggal. Kemudian apa lagi setelah ilmu yang bermanfaat? Amal jari. Inilah termasuk dalam wakaf. Sedekah ini ya. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoa. Nah, itulah dia bentuk sedekah yang kedua. Yang ketiga, sedekah mubah atau boleh, yaitu berupa hadiah atau hibah. Hadiah itu kan sering kalian mendapat hadiah kan? Dapat pernah juara dapat hadiah? Nah, itu termasuk sedekah ya. Sedekah misalnya dari guru kepada murid, atau dari kepala sekolah kepada murid, atau dari kepala desa kepada warganya. Itu termasuk sedekah. Nah, yang selanjutnya, urutan pemberian sedekah. Siapa yang paling pertama boleh kita kasih sedekah? Yang pertama siapa? Saudara atau keluarga terdekat. Yang paling dekat siapa? Pertama, ayah dan ibu. Ayah dan ibu yang paling dekat pertama ya. Ayah dan ibu, baru kakak kita, apa lagi? Abang kita, paman kita, adik kita. Itu yang paling pertama mendapatkan sedekah. Jadi jangan dulu kau kasih sama orang lain. Ada lagi ayah dan ibu. Ini dikasih ke sana banyak biar tidak catat namanya kan? Itu tidak ikhlas ya. Jadi yang pertama itu kepada orang tua. Orang tua selagi masih ada. Kalau tidak ada, nah di sini akan ibu tampilkan video ceramah dari Ustadz Somad ya, tentang tidak akan miskin orang yang rajin sedekah. Nanti setelah menonton video ini diharapkan kita lebih termotivasi, terdorong lagi untuk bersedekah. Perhatikan videonya ya. Video dari Ustadz Somad. Ya. Jadi paham saya. Ini ada mobil masuk yang lain.
semuanya. Yang kau makan busuk, yang kau pakai laku. Sudah berapa kain laku? Sudah berapa sal laku? Sudah berapa sorban laku? Yang kau makan busuk, yang kau pakai laku, yang kau sedekahkan. Itu yang akan kau bawa untuk hari esok. Makan pagi, makan siang, makan malam 2 orang setengah. 1 bulan 70 kilo setengah. 1 tahun 100 kilo. Bapak boleh lihat saya kurus, tapi saya sudah membusukkan 4 ton. Setahun 100 kilo. Umur saya 40, walaupun kelihatannya macam 25. 25 katanya umur ya. Kalau kotoran kambing ambil siram ke pohon cabai, itu insya Allah cabainya gemuk, hijau, merah. Tapi kalau yang 4 ton tadi siram ke cabai kuning, layu, mati kok tadi. Saking tidak ada manfaatnya manusia. Kalau mau bekal abadi, bersedekah, berinfak. Saya luar biasa, banyak berjalan, jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Macam-macam saya lihat. Saya pergi ke Sulawesi, ketemu orang yang membangun masjid, hampir 100 masjid, dan hartanya kehabisan. Di sini di Cibubur ketemu dengan orang yang sudah ditipu belasan kali. Saya sudah ditipu orang belasan kali, Pak Ustaz. Saya bangunkan masjid, saya bangunkan pesantren, saya bangunkan rumah tahfiz, dia tipu. Dan sampai sekarang tak miskin. Sampai istri saya bingung, ini abang gila apa Pak? Seandainya buat baik itu membuat kita miskin, maka sudah tinggal molor aja kita sekarang. Tapi buktinya kan tidak. Artinya apa? Banyak orang yang pelit, tapi justru hartanya hilang, tidak ada barokah. Tapi berapa banyak orang yang dermawan, malah ada keberkahan. Makanya kita minta selalu itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Dalam masalah agama minta selamat. Wa afiatan fil jasad, badan mau sehat. Tapi ketika harta, wa barakatan fil rizqi, ada barokahnya dalam rezeki. Jadi dari video ini kan bisa kita simpulkan bahwasanya sedekah itu tidak membuat menjadi miskin. Apa tadi kata Ustadz Somad? Sedekah itu katanya kalau umpamanya dia sudah banyak bersedekah tadi kan, dibangunnya tak apa-apa, sampai apa dibilang istrinya sama dia tadi. Kenapa abang ini kok semua dikasih? Jadi apa jawabnya? Kalau umpamanya lah sedekah itu membuat miskin, mungkin saya akan tinggal apa katanya tadi? Tinggal celana kecil katanya kan? Tapi rupanya sampai sekarang dia makin kaya kan? Berarti sedekah itu tidak akan membuat miskin. Itu yang kita tangkap dari video tadi ya. Nah, sekarang sebelum menutup pelajaran, nanti Ibu buat kalian tugas ya. Tugasnya ini nanti kita kerjakan di rumah. Coba nanti kita kerjakan soal yang ada dalam buku halaman 30 ya. Jadi di situ ada pilihan berganda nomor soal 1 sampai 10, kemudian isiannya yang bagian B-nya ya. Nah, dikerjakan secara sendiri di rumah. Sampai kita bawa. Ya, itu untuk tugas di rumah. Nah, untuk kesimpulan dari hari ini, sebelum menutup pelajaran, Ibu akan coba dulu tanya lagi, apa sudah ada yang menyangkut di kepalanya yang dijelaskan tadi ya? Nah, jadi tadi pelajarannya adalah mengenai sedekah. Nah, sedekah itu berasal dari mana tadi katanya? Dari kata bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Sodako. Jadi sodako itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah sedekah atau biar lebih mudah dipahami, pemberian. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, pemberian dari siapa? Orang kepada orang lain. Nah, baik berupa apa? Harta, makanan, jasa, pemikiran, terus tenaga. Itu semua termasuk dalam sedekah. Nah, kemudian sedekah tadi ada banyak manfaatnya kan? Apa manfaatnya? Ada tadi 4 manfaat Ibu bilang kan?
Kemudian ada juga tadi kita pelajari tentang rukun sedekah. Ada berapa rukun sedekah tadi? Rukunnya ada 4. Yang selanjutnya yaitu mengenai tadi sudah disebutkan arti dari sedekah. Kemudian syarat dan rukunnya, seterusnya manfaat. Kemudian pembagian sedekah. Siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan sedekah? Ada berapa golongan? Ada? Bukan 3, ada 8 golongan, yaitu sama dengan zakat kemarin ya. Cuma kalau sedekah ini sama siapa yang ditamakan dia diberikan? Kepada fakir miskin. Tapi fakir miskinnya adalah keluarga kita. Yang paling utama diberikan kepada keluarga dulu, baru kepada anak yatim, baru kepada fakir miskin, orang yang membutuhkan. Sampai nanti ada berapa? Ada 8 golongan. Nah, itulah dia. Kemudian waktu pemberian sedekah. Kalau waktu pemberian sedekah ini dia tidak pakai waktu kan? Jadi kita bisa memberikannya kapan saja. Selagi ada hartanya, kemudian kepada orang yang membutuhkan. Itulah tadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang sedekah. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum Ibu tutup? Sudah jelas semua? Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini terkait sedekah bisa kita ingat, bisa menambah pengetahuan kita. Nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa tujuannya tadi kita ini belajar sedekah? Agar kita mengetahui bagaimana berbagi kepada orang lain. Jadi sedekah itu kan intinya apa itu? Berbagi. Kalau namanya sedekah, dia itu berbagi, memberi kepada orang lain. Jadi Ibu harapkan nanti setelah belajar pelajaran ini, pelajaran tentang sedekah, kita lebih sering lagi berbagi kepada orang lain. Jadi berbaginya bukan hanya makanan, bukan hanya benda, tapi bisa juga berupa tenaga. Apa yang kita punya bisa kita sedekahkan kepada orang lain. Mudah-mudahan sekali lagi Ibu ingatkan, pelajaran sedekah ini bisa menambah keimanan kita yang pertama ya kepada Allah, dan memupuk rasa berbagi di dalam hati. Jadi minggu depan Ibu harap semua yang dipelajari pada hari ini masih diingat lagi, bisa diingat lagi. Jadi kalau Ibu tanya bisa dijawab dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan. Tugasnya nanti jangan lupa di rumah ya, dikerjakan yang Ibu kasih tadi, ada dalam buku paket. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebelum Ibu akhiri, Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian pelajaran tadi banyak yang salah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, kita dapat ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.